Mari belajar sumber daya alam. Teman-teman, kalian tahu tidak bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar loh? Kalian tahu tidak apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya adalah matahari, tumbuhan, angin, batu bara, gas bumi, minyak bumi, hewan, tanah, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah jenis sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati bersumber dari komponen abiotik atau benda mati meliputi seluruh unsur yang tidak bernyawa. Contohnya adalah air, matahari, minyak bumi, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui atau renewable, dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable, berasal dari alam dan dapat digunakan berulang-ulang tanpa rasa khawatir. Dapat diartikan juga sebagai sumber daya yang dapat kita manfaatkan dengan lebih cepat dari alam. Bahan tersebut tidak akan habis karena alam terus memproduksinya berulang kali. Meskipun dapat diperbarui, pemakaian yang bijak terhadap SDA ini tetap perlu dilakukan. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, air, sinar matahari, dan tanah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang berasal dari alam, namun jumlahnya terbatas. Apabila sumber daya alam ini digunakan terus-menerus akan habis atau punah dan tidak dapat dipulihkan. Pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbarui ini harus tepat guna dan perlu dipikirkan untuk dampak jangka panjangnya. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan logam. Contoh manfaat sumber daya alam bagi manusia yang pertama adalah sebagai sumber energi untuk membangkitkan listrik. Yang kedua adalah sebagai bahan dasar pembuatan obat-obatan. Yang ketiga adalah sebagai sumber bahan bakar kendaraan. Yang keempat adalah tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan. Permasalahan sumber daya alam. Banyak sumber daya alam yang ketersediaannya mulai menipis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran lingkungan, bencana alam, dan penggunaan energi berlebih. Penebangan hutan secara liar adalah memotong pohon dalam jumlah besar tanpa adanya upaya penanaman kembali. Dampaknya adalah habitat hewan terganggu, ketersediaan air dan udara menjadi buruk, serta keragaman hewan dan tumbuhan menurun. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau tercampurnya zat-zat atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Dampaknya adalah mengganggu kesehatan manusia, kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan kualitas hidup menurun. Bencana alam adalah serangkaian peristiwa yang menyebabkan kerusakan dan kerugian yang tidak diinginkan yang bisa disebabkan oleh alam ataupun manusia. Contohnya adalah banjir, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Dampak dari bencana alam adalah habitat hewan terganggu, ketersediaan air bersih berkurang, dan kerusakan tempat tinggal manusia. Penggunaan energi yang berlebih atau boros merupakan penggunaan energi yang tidak efisien dan sesuai kebutuhan. Contohnya adalah menyalakan lampu saat tidak digunakan
atau saat siang hari, menggunakan kendaraan bermotor setiap hari, dan membuang-buang air bersih, dampaknya adalah penurunan ketersediaan sumber daya alam dan aktivitas makhluk hidup terganggu. Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sumber daya alam? Sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan kita, seperti dalam membangun rumah, sumber pangan dan obat, memproduksi barang, dan menyediakan energi. Sehingga, jika kita tidak memiliki sumber daya alam, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana cara agar sumber daya alam kita tidak habis ya? Mari kita jaga dan upayakan kelestarian sumber daya alam kita dengan cara reboisasi atau menanam pohon kembali setelah ditebang, menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, daur ulang atau proses mengubah bahan bekas atau limbah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Kemudian menggunakan sumber daya alam terbarukan seperti tenaga surya, air, atau angin sebagai pembangkit listrik, dan yang terkahir bijak dalam menggunakan energi dengan cara mematikan lampu ataupun air saat tidak digunakan dan menggunakan kendaraan umum. Sumber daya alam merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Kita harus menggunakannya secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memastikan kelestariannya bagi generasi mendatang. Terima kasih ya teman-teman sudah belajar sumber daya alam. Sampai jumpa lagi.